Yo, sahabat sektor 7 semuanya, jumpa lagi dengan Mimin ya guys. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita pewaris terbesar di Kekaisaran. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya ya guys. Semoga kalian semua terhibur. Jika ada yang mau berdonasi, boleh ya guys. Link ada di deskripsi. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Pada video kali ini diceritakan bahwa di ruangan lain terlihat Sebel, Alonde, dan Enard yang sedang berkumpul. Di sana Alonde dan Enard pun terlihat khawatir dengan Estelle yang sama sekali belum keluar dari ruang tamu selama 2 jam. Namun Sebel dengan santainya sembari menikmati secangkir teh mengatakan bahwa ternyata Alonde sangatlah berisik. Padahal mereka berada di ruangan itu belum ada 1 jam. Sedangkan Enard bergumam bahwa seharusnya dirinya menyiapkan sihir penyadap sedari awal jika tahu akan terjadi hal seperti ini. Sebel pun menanggapi sikap kedua adiknya itu dengan menanyakan apakah mereka sangat mengkhawatirkan Estelle. Alonde pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa tentu saja dirinya khawatir karena lawan bicaranya adalah Grand Duke Karlstein. Dia adalah orang yang akan melakukan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dan jika dilihat dari sejarah Grand Duke sampai saat ini, jelas-jelas itu bukan hanya rumor belaka. Enard pun mengangguk membenarkan penjelasan dari kakaknya itu, serta bertanya-tanya apakah orang seperti itu akan meninggalkan Estelle sendirian. Dan dalam hati juga memuji Estelle yang memiliki kemampuan penyembuhan yang sangat manis. Kemudian Alonde juga menanyakan kepada kakaknya Sebel bahwa kalau dipikir-pikir seharusnya kakaknya itu sering bertemu dengan Grand Duke di daerah perbatasan. Lalu menambahkan pertanyaannya apakah kakaknya itu pernah mendengar bahwa Grand Duke menginginkan Estelle. Sebel pun mengatakan entahlah. Kemudian sambil tersenyum berujar bahwa orang seperti Estelle itu pasti akan diinginkan oleh kebanyakan orang. Melihat dan mendengar jawaban dari kakaknya, Alonde dan Enard pun membatu karena terkejut dengan respon kakaknya itu. Lalu Enard menanyakan jika Grand Duke tak akan membawa Estelle ke wilayah utara kan? Karena Estelle bukanlah kotak P3K. Mendengar hal itu, Sebel pun tertawa lepas sembari mengatakan jika dia ingin memasukkannya ke dalam sakunya, dia pasti sudah memilikinya sejak lama. Kemudian menjelaskan bahwa jika Grand Duke tak bisa menjadikannya kotak P3K pribadinya, bukankah lebih baik jika dia tidak merasa terbiasa dengan kekuatan penyembuhan itu? Dan Grand Duke juga pasti tahu akan hal itu. Lalu tak lama setelah itu terdengar suara langkah kaki mendekati ruangan tempat mereka bertiga berada. Dan suara langkah kaki itu adalah langkah kaki Estelle yang sambil tersenyum memasuki ruangan itu. Melihat kedatangan Estelle, Alonde pun langsung berdiri dari duduknya sembari menanyakan apakah percakapan mereka sudah selesai dan kondisi Estelle baik-baik saja. Estelle pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu kepada mereka semua. Kemudian mengatakan jika ada tempat yang harus dirinya kunjungi bersama dengan Grand Duke Karlstein untuk sementara waktu. Mendengar hal itu, Enard pun terkejut dan bangkit dari duduknya serta menanyakan Estelle mau kemana dan dengan siapa. Estelle menanggapi bahwa Grand Duke bilang beliau sudah menemukan jejak keberadaan dari bibinya. Kemudian Claude pun menjelaskan bahwa seperti yang Estelle katakan, walaupun dirinya tak tahu lokasi pastinya, tapi naganya bisa merasakan keberadaannya. Alonde pun membenarkan kata-kata Claude serta mengatakan jika tentu saja apabila Nona Liana masih hidup, kemungkinan besar dia akan melarikan diri dengan membawa tanduk unicorn dan air mata naga. Enard pun menambahkan bahwa sebaiknya mereka pergi secara bersamaan. Namun Claude tak membenarkan ide itu karena jika terlalu banyak orang yang mewarisi darah Shinsu berkumpul, naga miliknya akan kebingungan. Akan tetapi dengan menahan kekesalannya sembari menepuk pundak Alonde, Enard mengatakan bahwa justru karena itulah Grand Duke harus menyemangati naga miliknya agar tak kebingungan. Ketegangan antara Claude dan Enard pun terjadi karena perdebatan itu. Akan tetapi Sebel mencairkan suasana itu dengan menegur Claude yang wajahnya saat ini terlihat lebih berseri.
Alonde pun langsung menatap wajah Claude mendengar ucapan dari kakaknya itu, lalu berujar bahwa jika dilihat baik-baik sepertinya memang benar wajahnya nampak lebih berseri dibandingkan saat memasuki ruang tamu tadi. Sedangkan Estelle dengan ekspresi canggung dalam hatinya berujar jika sepertinya itu terlalu kelihatan. Padahal Claude hanya tidur selama 30 menit. Kemudian memperjelas dengan mengatakan kepada Tuan Muda Valois bahwa tentu saja dirinya akan langsung pergi juga. Karena situasinya sangat serius, jadi dirinya berencana untuk pergi dalam keadaan siap dan pulih. Lalu, untuk menunggu waktu itu, untuk sementara Granduk akan terus mengawasi situasi bibinya. Mendengar hal itu, Ennard pun merasa lega dengan menghela nafasnya dan Alonde menjelaskan bahwa mereka tak bermaksud untuk menghalangi Estelle. Jadi dia tak perlu meminta izin kepada mereka. Dan jika ada sesuatu yang ingin Estelle lakukan, maka mereka tak akan menghentikannya meskipun sebenarnya mereka benar-benar mengkhawatirkan Estelle. Mendengar hal itu, Estelle pun berterima kasih atas kepercayaan dari keluarga Valois. Kemudian mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang menandakan bahwa Lloyd telah pulang dari bepergian. Lloyd yang melihat Estelle sudah sadar pun merasa bersyukur. Sedangkan Estelle meminta maaf kepada Lloyd karena telah membuatnya khawatir. Lloyd pun belum sempat menanggapinya dan sedikit terkejut karena ada kakaknya Sebel di sana bersama dengan Granduk juga. Kemudian mendekati Estelle serta mengatakan jika dirinya memiliki hadiah untuk Estelle sembari memberinya sebuah surat kabar. Dan juga memberi selamat atas kemenangan Estelle di persidangannya. Menanggapi hal itu dengan senyuman manisnya sembari menerima surat kabar itu, Estelle mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Lloyd. Kemudian Estelle membuka surat kabar itu dan membacanya dengan ekspresi gembira dan di belakangnya Ennard serta Alonde pun memasang ekspresi yang sama dengan Estelle. Namun tiba-tiba Estelle ternotis bahwa surat kabar itu sama dengan surat kabar yang pertama kali memuat hasil wawancara Count dan Countess Brienne, yang isinya menjelek-jelekkan tentang dirinya. Kemudian dengan bangganya Alonde mengatakan bahwa surat kabar itu telah mereka ambil alih kepemilikannya. Walaupun lebih tepatnya Lloyd lah yang telah mengambil alih kepemilikan itu. Mendengar hal itu, Estelle pun memiliki sebuah ide dan dengan antusias meminta bantuan kepada Lloyd. Sembari tersenyum ceria, Estelle pun menambahkan bahwa dirinya ingin surat kabar itu menerbitkan sebuah artikel untuk mencari seseorang. Mendengar hal itu, Lloyd pun bertanya apakah ada seseorang yang sedang Estelle cari. Dengan sedikit berpikir keras, Estelle pun mengatakan bahwa dirinya sedang mencari seorang apoteker yang terampil berusia 20-30 tahunan. Alonde pun terkejut mendengar perkataan Estelle itu serta menanyakan apakah pengobatan yang diberikan oleh imam besar tidak menunjukkan kemajuan kepada Estelle. Akan tetapi Estelle pun menanggapi dengan mengatakan bahwa bukan itu alasannya. Lalu dalam hatinya berujar bahwa apoteker itu adalah pemeran pendukung yang penting di dunia tempat Seria menjadi karakter utamanya. Namanya adalah Rosetta Evelyn, yang merupakan seorang apoteker jenius yang mendapatkan dukungan dari Seria dan berhasil menciptakan obat terbaik untuk meredakan gejala ledakan kekuatan. Sebenarnya tak ada masalah jika semua berjalan sesuai dengan novel aslinya. Namun Seria saat ini tak memiliki cukup uang untuk mendukung Rosetta. Dan sama seperti pemikiran Seria, dirinya juga berpikir bahwa dirinya hanyalah pemeran figuran di dalam novel ini. Tapi saat ini dirinya tahu bahwa cerita aslinya sudah dibatalkan dan dirinya telah mengalahkan Seria, sang pemeran utama di dalam persidangan. Jadi saat ini tak ada namanya pemeran utama maupun pemeran figuran di sini. Maka dari itu dirinya tak bisa hanya mengandalkan Seria saja untuk mengembangkan ceritanya. Dan pada saat ini dirinya tak bisa membicarakan semua hal itu secara langsung. Jadi dirinya harus menyesuaikannya sedikit. Kemudian Estelle mengatakan kepada Lloyd dan semua orang yang ada di sana bahwa walaupun agak tiba-tiba, namun awal mulanya Count dan Countess Brienne tak menyerah pada dirinya. Dalam ingatannya dirinya masih mengingat bahwa waktu kecil pengasuhnya memaksa dirinya untuk meminum obat yang sangat pahit. Namun perubahan sama sekali tak terjadi. Waktu itu dirinya tak mengetahuinya, tapi jika dipikir-pikir sekarang ini sepertinya obat yang dulu diberikan tak memiliki kualitas yang baik. Itu mungkin karena farmasi belum berkembang dan bisa dengan mudah bertemu dengan pendeta suci. Namun hal itu juga sulit dilakukan oleh rakyat biasa dan orang-orang miskin.
Maka dari itu, menurutnya bukan hanya kekuatan suci saja yang dikembangkan, tapi bidang farmasi juga harus dikembangkan. Mendengar kata-kata itu, terlihat Rain dan Audrey dari kejauhan menangis terharu dengan kata-kata yang Estelle ucapkan itu. Kemudian Estelle pun mengatakan bahwa salah satu cara mengembangkannya adalah dengan mendukung para apoteker berbakat yang ada. Alunde sambil tersenyum memuji ide Estelle itu yang sangat luar biasa. Dan Lloyd pun membenarkannya dengan mengatakan bahwa apa yang Estelle katakan itu masuk akal. Maka dari itu mereka memang lebih baik menerbitkan artikel pencarian untuk para apoteker yang berbakat. Lalu menanyakan kepada Estelle apakah ada syarat lain yang diinginkannya. Mendengar hal itu, Estelle pun mengatakan jika dirinya ingin orang itu memiliki rambut berwarna merah muda. Sedangkan Lloyd merasa bingung dengan syarat yang Estelle ajukan itu. Sontak hal itu langsung membuat Estelle salah tingkah lalu sembari menggaruk pipinya mengatakan bahwa itu hanya seleranya saja. Akan tetapi orang-orang yang ada di tempat itu pun langsung membeku dan menatap tajam ke arah Ennard yang memiliki rambut berwarna merah muda. Ennard pun yang merasakan dirinya sedang diperhatikan protes karena merasa tidak nyaman. Akan tetapi ketegangan itu ditengahi oleh Sebel yang menanyakan kepada Claude kapan mereka berdua akan berangkat mencari bibinya Estelle. Claude pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa sepertinya 3 hari merupakan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya. Dan saat itu juga Estelle juga sudah harus pulih. Awalnya Estelle pun terkejut lalu mengatakan kepada Audrey agar menunda undangan untuk kedatangan Seria. Audrey pun kaget mendengar hal itu lalu bangkit dari posisinya saat ini sembari mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan hal itu. Setelah itu, Sebel pun mengajak Claude untuk makan bersama karena sepertinya dia melewatkan waktu makannya saat menunggu Estelle bangun. Lalu sambil tersenyum sedikit menggoda dengan menanyakan sepertinya dirinya harus tahu apa yang terjadi sebelumnya hingga membuat wajah Claude menjadi berseri-seri seperti itu. Namun dengan sopan Claude menolak tawaran itu karena ada rombongan yang sedang menunggu dirinya. Lalu mendatangi Estelle sembari mengatakan sampai bertemu 3 hari lagi. Dan setelah itu Claude pun pergi meninggalkan kediaman Valois. Kemudian sambil mengedipkan sebelah matanya, Sebel pun mengajak Estelle untuk piknik bersama agar suasana berganti. Mendengar hal itu, Alunde dan juga Ennard pun terkejut karena mereka akan pergi berdua saja serta merasa khawatir akan terjadi apa-apa kepada Estelle. Sedangkan Sebel menanggapinya dengan mengatakan bahwa apakah mereka ingin membuat dirinya saja yang tak berinteraksi dengan Estelle? Jika tidak, maka lebih baik mereka tak mengganggu dirinya dan Estelle. Sontak jawaban dari kakaknya itu membuat Ennard dan Alunde merasa lesu serta Lloyd malah bingung akan hal itu. Lalu dengan wajah berseri-seri Sebel pun merangkul Estelle pergi dari ruangan itu. Sedangkan Estelle dalam hati berujar, jika mereka hanya pergi berdua saja, mungkin sepertinya dia sudah menyadari jika dirinya telah menyembuhkan Claude. Dan menduga-duga jika dia pasti akan menanyakan hal itu. Kemudian tak lama setelah itu terlihat bahwa mereka berdua sudah berada di bawah pohon dan berpiknik. Di sana Estelle mengenakan sebuah topi yang sepertinya akan lepas terkena angin. Lalu Sebel sembari memegang sebotol minuman mengatakan bahwa angin kencang memang masih bertiup di wilayah utara. Namun suhu di ibu kota sudah jauh lebih hangat dan menawari Estelle untuk minum bersamanya. Tak lama setelah itu Sebel pun menuangkan minuman itu kepada Estelle sembari mengatakan agar Estelle tak gugup seperti itu. Karena dirinya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Estelle yang telah membuat keluarga Valois terlihat begitu harmonis dan tak seperti sebelumnya yang sama sekali tak terlihat seperti itu. Meskipun hubungan persaudaraan mereka tak buruk, namun mereka biasanya juga tak sedekat itu. Maka dari itu dirinya sedikit terkejut karena ini pertama kali bagi dirinya melihat adik-adiknya memiliki hubungan seperti itu. Dan itu semua sepertinya berkat kehadiran Estelle. Maka dari itu dirinya mengucapkan rasa terima kasihnya itu. Estelle pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa justru dirinya lah yang banyak mendapatkan bantuan, jadi seharusnya dirinya lah yang berterima kasih. Lalu Sebel juga menanyakan bahwa dirinya juga mendengar bahwa Estelle telah mendapatkan bantuan dari Grand Duke dan menanyakan bagaimana pendapat Estelle tentangnya. Mendengar hal itu Estelle pun terkejut dan terlihat sedikit merona. Setelah itu sambil tersenyum cerah Estelle pun mengungkapkan bahwa tentu saja dirinya sangat berterima kasih kepada Grand Duke Karlstein.
Karena dia tak hanya menyelamatkan dirinya di padang bersalju, namun juga membantu dirinya selama persidangan berlangsung. Mendengar hal itu, Sebel pun merasa tenang dan lega lalu berujar bahwa dirinya belum bisa memastikannya karena belum lama bertemu dengan Estelle. Tapi Estelle terlihat sangat peduli kepada Grand Duke Karlstein. Mendengar hal itu, muka Estelle pun berubah merona lagi dan salah tingkah sembari beralasan bahwa cuaca hari ini menjadi lebih hangat. Sedangkan Sebel hanya tersenyum melihat tingkah Estelle itu. Tak lama setelah itu mereka berdua pun kembali ke kediaman Valois. Di sana mereka disambut oleh kepala pelayan bersama dengan para pelayan. Kepala pelayan pun bertanya kepada mereka berdua apakah mereka berdua telah menikmati waktu piknik yang menyenangkan. Estelle pun menjawabnya dengan mengatakan bahwa dirinya sangat menikmatinya berkat Nona Sebel. Namun setelah itu Estelle terlihat bingung dan bertanya-tanya karena kepala pelayan menginfokan jika ada surat yang datang untuk Estelle selama mereka pergi piknik dari orang yang bernama Ethan. Tanpa pikir panjang, Estelle pun membuka serta membaca surat itu. Dan sesuai dugaannya, Ethan pun saat ini meminta dirinya untuk menepati janji yang dirinya buat untuk menyembuhkan kakak Ethan yang bernama Bianca sebagai imbalan atas bukti penting untuk persidangannya. Kemudian sambil tersenyum melirik ke arah Ren menanyakan apakah dia bisa menemaninya pergi besok dan meminta agar menyiapkan beberapa herbal yang dirinya butuhkan. Setelah itu keesokan harinya di Jalan Alto tempat Guild Karanka cabang 1 berada terlihat Ethan dan beberapa bawahannya sedang menunggu kedatangan Estelle. Estelle pun datang menaiki kereta kuda dengan didampingi oleh Ren. Namun Ethan sembari menghela nafasnya dalam hati berujar bahwa ternyata Estelle datang dengan senjata lengkap serta menggunakan kereta kuda milik keluarga Valois. Lalu sembari berjalan mendekati Ethan, Estelle pun menanyakan apakah semuanya sudah siap sekarang. Ethan pun mengiyakan hal itu dan meminta Estelle untuk mengikutinya. Kemudian sesampainya mereka di sebuah ruangan terlihat Ethan menjelaskan kepada Estelle bahwa kondisi Bianca awalnya tak seburuk itu. Namun di dalam kereta kuda yang membawanya pergi dari pulau itu kondisinya dengan sangat cepat terus memburuk. Karena dirinya sudah melakukan apa yang harus dilakukan, maka dirinya ingin Estelle menepati janjinya sekarang juga. Lalu Estelle pun duduk di samping tempat tidur Bianca sembari dalam hatinya berujar bahwa dalam kondisi di novel aslinya, Rosetta mendiagnosis penyakit Bianca sebagai penyakit penipisan mana. Itu karena ketika masih muda Bianca bekerja terlalu keras dan terluka parah di medan perang hingga dia tak bisa memulihkan mananya sendiri. Lalu mengatakan kepada Ethan bahwa Bianca mungkin akan sangat kesakitan selama proses pengobatan. Maka dari itu dirinya ingin Ethan berjanji agar tak ikut campur dan mengganggu proses itu. Ethan pun mengangguk sembari mengatakan bahwa itu tak masalah selama kakaknya bisa sembuh. Kemudian setelah itu Rain pun membukakan tas yang berisi obat yang digunakan oleh Estelle. Setelah dibuka di dalam tas itu terdapat akar tulip ungu, ekstrak jamur psilocybin, daun veringa, dan buah echillea. Estelle juga merasa bersyukur karena mengingat resep itu dengan tepat. Soalnya obat itu resepnya hampir mirip dengan resep obat untuk mengatasi gejala ledakan kekuatan. Walaupun bahan dan proporsinya jauh lebih halus jika digunakan untuk gejala ledakan kekuatan. Tapi obat untuk kasus Bianca ini lebih mudah untuk dibuat. Kemudian setelah itu dengan sedikit keraguan meminta 2 orang bawahan Ethan beserta dengan Ethan untuk mendekat ke arahnya dan meminta mereka untuk memegangi pergelangan kaki Bianca. Lalu Estelle pun menyuntikkan obat itu kepada Bianca. Bersamaan dengan hal itu, Bianca pun berteriak meronta-ronta kesakitan dan membuat Ethan panik serta menanyakan apakah kakaknya baik-baik saja. Estelle menanggapi bahwa itu adalah efek yang terjadi karena dirinya telah menyuntikkan mana artifisial kepada Bianca. Jadi kondisinya akan segera membaik. Benar saja, tak lama setelah itu Bianca pun terbangun sembari berujar bahwa dirinya merasa kesakitan. Lalu dengan segera Estelle pun menyanyikan lagu Mercedes untuk menyembuhkan orang yang membuat Ethan terkejut. Sedangkan Bianca malah merasa aneh karena rasa sakit yang seperti membakar tubuhnya pun menghilang dan merasa hatinya saat ini mendadak menjadi hangat dan akhirnya tertidur. Estelle pun merasa lega karena obatnya ternyata berhasil. Walaupun dirinya hanya meniru pencapaian Rosetta di dalam novel aslinya. Sedangkan Ethan langsung berterima kasih kepada Estelle yang telah membuat kakaknya bisa bernafas dengan nyaman saat ini.
Sambil tersenyum ceria, Estelle pun beralasan bahwa apa yang dilakukannya saat ini hanyalah sekedar memberi bantuan yang sesuai dengan apa yang pernah dirinya janjikan. Dan Ethan pun membalas senyuman Estelle dengan mengatakan bahwa mulai sekarang Estelle pasti bisa melakukan kegiatan sosial dengan nyaman karena kemenangannya di dalam persidangan. Estelle pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa dirinya juga mengharapkan hal itu. Kemudian berpindah di kediaman Valois, terlihat bahwa Claude sudah tiba di sana dan menanyakan di mana keberadaan Estelle saat ini. Sedangkan Estelle terlihat antusias saat menyambut kedatangan dari Claude sembari datang mendekat ke arahnya. Lalu Claude pun menanyakan bagaimana kondisi tubuh Estelle saat ini, apakah dia baik-baik saja. Estelle pun menanggapinya dengan mengatakan berkat Claude dirinya saat ini merasa lebih baik. Tak hanya itu, naga kecil yang bersama Claude pun ikut menyapa Estelle dengan wajah gembiranya. Sedangkan Alonde terlihat terkesima melihat naga kecil itu dan Ennard hanya terdiam terkejut. Kemudian naga kecil itu meminta agar mereka segera berangkat. Ennard pun yang mendengar hal itu mengeluh karena naga itu sungguh rewel dan Alonde masih terlihat terkesima melihat tingkah naga kecil itu. Sedangkan Estelle terlihat sedikit kurang nyaman dengan keberadaan Lily di balik lengan bajunya. Padahal sebelumnya Lily sudah berjanji untuk tetap tenang. Melihat hal itu, naga kecil itu pun terbang mendekati Estelle dan menanyakan apa yang ada di balik lengannya itu sembari mengendus-ngendusnya. Akan tetapi Estelle malah dikejutkan dengan kepala pelayan yang sembari tersenyum mengatakan bahwa barang bawaan Estelle sudah siap. Mendengar hal itu, Estelle pun terkejut dan mengiyakannya. Kemudian komplain dengan barang bawaannya yang banyak sekali. Sontak hal itu membuat kepala pelayan pun bertanya-tanya dalam kebingungan. Lalu Estelle mengatakan bahwa sepertinya dirinya tak bisa membawa semua barang bawaan itu. Akan tetapi Claude berjalan ke tempat barang bawaan itu disiapkan dan menggunakan sebuah sihir untuk menyimpan barang-barang itu. Kemudian segera mengajak Estelle untuk berangkat sekarang juga. Tak lama setelah itu mereka berdua pun pergi menaiki kereta kuda. Di dalam kereta kuda itu, Claude memecah keheningan dengan mengatakan bahwa Estelle saat ini terlihat sangat bersemangat. Mendengar hal itu sambil tersenyum, Estelle mengatakan bahwa semangatnya itu timbul karena ini pertama kali bagi dirinya pergi keluar ibu kota kekaisaran. Meskipun saat festival berburu dirinya keluar dari tembok istana, namun saat itu dirinya menggunakan lingkaran sihir di dalam ibu kota kekaisaran. Jadi perjalanan itu tak terasa nyata sama sekali. Lalu Alonde pun menanggapinya dengan mengatakan bahwa andai kali ini bukan karena masalah yang mendesak dirinya pasti bersedia untuk menjadi pemandu Estelle. Namun Estelle malah tertawa sembari mengatakan bahwa Claude berbicara seolah-olah berasal dari kekaisaran. Padahal Claude hampir sama seperti orang asing yang mendapatkan panduan perjalanan di kekaisaran. Claude pun tersenyum membenarkan perkataan Estelle itu. Sedangkan Estelle dalam hati bertanya-tanya apakah sifat Claude memang seperti itu. Dirinya tak begitu mengingatnya. Namun sepertinya image-nya di dalam cerita novel adalah sosok yang dingin dan pendiam. Lalu menduga kemungkinan ada perbedaan antara membaca dari media cetak dan juga menghadapinya secara langsung. Kemudian kereta kuda yang membawa mereka pun terlihat akan memasuki portal sihir. Dan setelah melewatinya mereka pun sampai di wilayah utara. Sesampainya di tempat itu, terlihat Estelle tak bisa menyembunyikan kekagumannya serta tak menyangka bahwa dirinya benar-benar datang ke wilayah utara dan merasa dingin di tempat itu. Mendengar hal itu, Claude pun meminta maaf lalu memberikan mantelnya untuk menutupi tubuh Estelle agar dia tidak kedinginan. Lalu naga kecil milik Claude pun menginfokan bahwa dia sudah menemukan jejaknya. Setelah itu, Estelle dan Claude pun menaiki kuda menuju tempat yang ditunjukkan oleh naga kecil itu bersama-sama. Namun Estelle merasa sedikit khawatir sembari dalam hati dirinya berujar bahwa mereka sudah mencari selama 2 jam. Namun pemandangan yang disuguhkan hanyalah pemandangan yang serupa. Lalu bertanya-tanya apakah bibinya benar-benar ada di tempat itu atau tidak. Seakan mengetahui kekhawatiran Estelle dan hari sudah mulai gelap, Claude pun mengatakan bahwa di sekitar mereka saat ini ada sebuah desa yang bernama Rihendel. Jadi dirinya mengajak Estelle untuk istirahat di sana dulu dan tak memaksakan pengejaran. Estelle pun menyetujui ide Claude itu. Namun setelah sampai di desa itu, naga kecil itu pun terkejut karena di sana tak ada siapa-siapa. Meskipun di sana merupakan desa kecil, tapi dulunya desa ini dihuni oleh banyak orang.
Sedangkan Claude yang melihat ke sekitar pun menemukan sebuah penginapan yang lampunya menyala. Mereka pun bergegas ke penginapan itu dan mengejutkan penjaga penginapan yang langsung bangkit karena kedatangan mereka. Penjaga itu pun mengatakan rupanya mereka berdua merupakan seorang pengembara dan menanyakan kenapa mereka bepergian ke tempat seperti ini di saat-saat seperti ini. Mendengar hal itu, Claude pun sedikit terkejut lalu menanyakan apa ada sesuatu yang terjadi. Sambil menggaruk kepalanya, penjaga penginapan itu pun menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya tak ingin mengganggu mereka yang sedang bepergian. Tapi akhir-akhir ini monster tingkat tinggi bermunculan di sekitar sini. Tak hanya itu saja, dirinya juga mendengar bahwa di pintu masuk padang rumput Yeringa juga terjadi keributan karena kemunculan monster tingkat tinggi juga di sana. Lalu mereka merasa tak habis pikir dunia ini bisa berubah seperti itu. Estelle yang mendengar penjelasan itu pun dalam hatinya berujar bahwa meskipun Claude sudah menyelidiki Johann setelah festival berburu, tapi dia tak dapat memastikan bahwa Johann-lah dalang dibalik peristiwa yang telah terjadi saat festival berburu itu. Lalu si penjaga penginapan pun menyadarkan lamunan Estelle dengan mengatakan bahwa dirinya akan mengantarkan mereka ke kamar terlebih dahulu. Kemudian menanyakan apakah mereka akan menggunakan kamar yang sama atau tidak. Sontak pertanyaan itu membuat muka Estelle dan Claude pun sedikit memerah. Dan pada akhirnya Claude memesan 2 kamar karena melihat dirinya terlalu gugup. Setelah itu tak terasa pagi pun tiba. Terlihat Claude yang mengetuk pintu kamar Estelle dan menanyakan apakah kamar Estelle tak terlalu dingin untuknya. Akan tetapi bersamaan dengan hal itu Lily pun langsung terbang mendekat ke arah Claude dan sarapan kekuatan sihir Claude. Dikarenakan hal itu, dengan muka lemasnya Estelle meminta maaf atas kelakuan Lily yang tak seperti biasanya itu. Dan bertindak seperti itu saat melihat Claude di dekatnya. Claude pun tak mempermasalahkannya serta mengatakan itu tak masalah. Karena entah saat itu atau sekarang dirinya masih mempunyai kekuatan sihir yang berlebihan. Namun momen itu dihentikan oleh laporan naga kecil kepada Claude, di mana saat ini jejaknya sedang bergerak dengan hebat. Tempatnya tak jauh dan mereka bisa mengejarnya jika bergerak sekarang juga. Mendengar hal itu, Claude pun terlihat sedikit terkejut lalu mengajak Estelle untuk segera bergerak. Setelah itu dengan kecepatan luar biasa, Claude pun memacu kudanya bersama dengan Estelle. Sedangkan Estelle yang membonceng Claude di belakang pun dalam hati berujar bahwa bibinya berada di tempat yang merupakan tempat yang tak aneh jika ada kemunculan monster di hutan wilayah utara itu. Lalu Estelle pun ternotis sesuatu dan meminta Claude untuk menghentikan laju dari kudanya. Kemudian menunjukkan jika di dekat mereka dirinya melihat ada seekor unicorn yang melihat ke arah mereka yang membuat Claude pun sedikit terkejut. Dan cerita pun tamat. Jika ada saran-saran dan rekomendasi manhwa atau komik yang ingin dibawakan, tulis di komen ya guys. Terima kasih sudah menonton, jumpa lagi dan bye-bye.